Nah ini Mas Riko, ada teman kita, seorang cewek Mas Riko, belum menikah. Mm-mm. Beliau itu pengen konsultasi. Dia kan terlahir cewek gitu ya, Hmm, sebagai wanita gitu. Tapi dirinya itu kayak memiliki jiwa laki-laki yang sangat hmm, kuat. Bahkan masuk ke toilet wanita tuh nggak nyaman Mas Riko. hmm, Nah, terus kemudian dia berusaha melawan itu hmm, dengan pakaian-pakaian yang ya syar'i gitulah hmm, ibaratnya ya. Nah, dia kan bingung juga sebenarnya dia nggak pingin dengan hmm. kondisi seperti itu gitu. Nah, dalam perspektif kesadaran gitu, atau mungkin apa yang bisa Mas Riko sampaikan kepada Mbak ini gitu, supaya Hmm. kemudian dia menemukan titik terang dalam hidupnya dan tidak bingung lagi gitu. Oke, jadi ini poin pertama ketika oke lah kalau sisi maskulinnya lebih besar itu natural, nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah mulai tidak nyaman di toilet wanita, berarti kan ada trauma kan, nggak tahu apa. Tapi poin pertama yang kita harus benerin adalah nggak semua tubuh wanita itu pola dasarnya feminin. Oke, jadi nggak semua tubuh wanita itu pola dasarnya yin, bisa jadi maskulin. Jadi bisa jadi tubuhnya cewek, tapi sifat dasarnya dia maskulin. Hmm, hmm, hmm. Sehingga dia mungkin eh, lebih dominan dalam hubungan, memimpin, kemudian berani mengutarakan pendapat, kemudian mungkin pikirannya lebih rame, gerakannya lebih banyak, suka eksplor dan lain-lain. Dan tidak semua tubuh pria itu adalah sifat dasarnya maskulin. Itu penting. Jadi itu yang harus dipahami masyarakat kita. Hmm. Sehingga kalau ada seorang wanita kemudian dia merasa dia maskulin, it's okay, nggak ada masalah. Itu cuma pola dasar energi. Jadi ya dibiarin. Mungkin itu akan mempengaruhi baju favoritmu. Mungkin kamu lebih suka pakai jeans dan lain-lain. It's okay, nggak ada masalah di Tapi situ. kan dia terganggu Mas, karena dia pengen normal seperti layaknya wanita pada umumnya gitu. Nah, kata normal ini kan berdasarkan dari stigma masyarakat. Iya, iya, Iya iya, kan? benar, benar, Berarti kan dia benar, benar. terpengaruh oleh tren masyarakat kan. Dia pasti Hmm, menderita. Tapi ketika hmm. masyarakat memahami ini lebih jauh, mereka mulai bisa menerima kondisi tubuh manusia apa adanya, ya it's okay aja. Intinya adalah kita belum tahu mbaknya ini memang ada trauma di masa kecilnya, sehingga dia eh, mungkin tidak nyaman dengan kewanitaannya dan lain-lain, atau memang karena energinya maskulinnya lebih dominan, sehingga itu tadi. Jadi itu perlu dibedakan. Tapi kalau dilihat dari case-nya, berarti ada trauma di masa lalu. Nggak tahu case-nya apa. Nah, kalau ada trauma di masa lalu, misal biasanya soal seksual biasanya. Kalau cewek biasanya waktu kecil ada adegan mungkin pelecehan tidak selalu pemerkosaan. Mungkin bisa jadi dipegang pantatnya atau payudaranya dan lain-lain, atau mungkin di catcalling, mungkin kemudian nge-freeze, kemudian terjadi genital armoring di area kemandiannya, kemudian saraf-saraf di vagina menjadi tumpul, kemudian mengalir ke seluruh tubuh, energinya stagnan, banyak kemungkinan. Tapi kalau wanita seringkali faktor utamanya adalah pelecehan di masa kecil. Kalau case-nya seperti itu Apa yang tadi. bisa Mas Riko sarankan? Misal kayak seberapa besar kemudian pengaruh jika kemudian Mbak ini mau mirroring secara konsisten gitu. Hmm, Apakah kemudian itu bisa meminimalisir eh, rasa hmm, ketidaknyamanannya, rasa ketidaknormalan, merasa hmm. tidak normal tadi itu bisa nggak? Mirroring penting. Itu sembuh sih kalau mirroring. Sembuh ya? Hmm. Oke. Karena dengan kita mirroring kan kita telanjang kan. Kita melihat diri kita apa adanya, tubuh apa adanya kan. Kalau nggak nyaman ya dirasakan. Nah kalau kita mirroring kemudian nggak nyaman, kita tetap lari ya podoin bojo. Oke, yang penting pada saat mirroring, ketika ada rasa tidak nyaman, Ya tetap dirasakan. dibiarkan apa adanya. Betul. Nggak usah dilawan, nggak usah lari gitu ya. Yes. Kalau lari ya berdoa yang bujuk Udah gitu wae. ya. Oke, 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 oke. Nah, tadi kita ngomong ngomong lagi soal
sebentar Mas, di TikTok ada yang tanya kalau pas lagi datang bulan boleh mirroring. Nggak masalah sih ya Mas ya. Nggak masalah sih, bebas sih. Nggak masalah, bebas ya. Nah, terus ini tadi kan kita ngobrol soal Oso ini. Oso itu kalau aku melihat konsep mindfulness yang selama ini ditawarkan oleh Tolle atau kemudian Joe Dispenza atau kemudian tokoh-tokoh spiritual Barat yang lain misalnya, itu apa Mas bedanya dengan yang selama ini eh, dilakukan oleh Osho gitu? Pelajaran-pelajaran kesadaran yang lebih eksistensial dan mungkin lebih liar gitu. Kamu menyebutnya gimana? Intinya gini, intinya semua orang tercerahkan itu pasti nggak ngajarin mindfulness. Oke. Karena itu menjebak. Mereka mengajarkan beyond mindfulness. Beyond mindfulness. Jadi semua orang tercerahkan pasti berbicara, dengarkan pikiranmu, saksikan. Tapi fokus utamanya bukan di pikirannya, tapi di penyaksiannya. Ini beda. Tapi kalau di mindfulness, fokusnya adalah di objeknya. Jadi ketika mindfulness, ya udah mindfulness, objeknya nafas. Penekanannya ada di nafas. Ya kan? Kalau mindfulness penekanannya di tubuh, ya di gerakan tubuh. Biasanya mindfulness ya biasanya nafas. Ketika kita terus memperhatikan nafas dan penekanannya itu penuh di nafas, akhirnya perhatian kita semakin narrow, semakin sempit, semakin kontras. Semakin nggak very viral. Semakin kita sarafnya semakin tegang. Makanya kalau di tantra, itu awal memang diajari mindfulness, tapi maksimal 30 hari kita harus segera melampauinya. Kenapa kok bisa tegang? Justru kan dengan apa tuh namanya pola nafas tertentu itu malah tujuannya relax. No. Contoh, tak kasih contoh gini. Manusia pada umumnya itu perhatiannya loncat-loncat, ya kan? Sedetik dia memperhatikan pikirannya, terus goyang, perhatian ke HP, terus goyang, perhatian ke TV, terus goyang masa lalu, terus goyang masa depan, terus masa lalu lagi, masa depan lagi, ya kan? Nah, mindfulness memaksa perhatian itu untuk diam di satu titik, ya kan? Memperhatikan satu objek tertentu, contohnya nafas. Oke lah, 7 hari pertama rasanya rileks. Setelah itu, wah buyar. Itu adalah ketegangan yang menyamar sebagai keheningan. Rasanya itu hening, tapi buntu. Beda. Nah, kalau di tantra ini memang diajarkan sadari nafas, tapi kemudian kita harus segera loncat untuk menyadari jedanya. Kemudian dari jedanya sadari ruangnya. Ini jelas. Jadi kita tidak boleh berlama-lama menyadari nafas, karena itu akan membuat perhatian kita semakin stagnan. Dan itu yang tahu diri kita sendiri ya Mas? Yes. Kapan harus meloncat gitu ya? Secepatnya.